Bagaimana Bung Remas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam. Ketemu lagi bersama aku pastinya di channel YouTube kesayangan kita semua. Itu Yogi PR Official. Oke. Dan Baik, bersama guys. saya Oh Rema iya. Priana. Oh iya, belum dikenalin lupa sih bro. Oh iya nih, jadi teman-teman hari ini tuh emang keadaan di tokonya lagi sepi ya. Jadi keadaan tokonya itu lagi sepi. Terus ya gabut-gabut gak jelas itu kan. Nah, makanya aku tuh sekarang tuh punya bintang tamu gitu ya, yaitu ini dia Rema Apriana, Hai, MD guys. kita. Oke, langsung aja. Kalian pasti penasaran kan buat kenapa sih aku kontennya sekarang pakai baju Indomaret gitu kan, pakai seragam Indomaret. Nah, sekarang itu jadi temanya mengangkat dari kisah-kisah anak Indomaret. Nah, sekarang kita berhubung udah ditemenin sama Terema. Jadi ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pokoknya yang harus dijawab. Oke? Bagaimana Bung Remas? Oke. Grogi saya sebagai MC, teman-teman ya sebagai MC. Coba deh teman-teman merasa di sini pasti deg-degan. Oke. Langsung aja. Terema. Ya, Dari umur berapa? Bukan dari umur berapa sih? Udah berapa lama sih kerja di Indomaret? udah hampir mau 3 tahun. 3 tahun. Juni sekarang 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi dari umur 18 tahun. 18, wow. 18 19 20 21. Itu udah tua ya teman-teman ya. Udah tua. 3 tahun. Udah 3 tahun. Terus pertama ditempatinnya itu di mana? Di Cisolok, di Indomaret Cisolok. Seminggu langsung pindah ke Indomaret Cisolok 2. Oh, jadi Seminggu doang di Cisolok. jadi di Cisolok satu lah, baru Iya. ke Cisolok 2. Kirain Iya. teh langsung ke Cisolok 2 gitu Enggak, kan. Cisolok 1 dulu. Terus ngomong-ngomong, terus katanya bener nggak sih pas seorang Terema itu pindah ke Indomaret Cisolok 2 itu yang di Cituis, katanya tuh dapat seorang kepala tokonya yang gitu guys, super galak. duper. Ya Allah, Bener gak sih itu? bener banget ya Allah. Jadi itu gimana sih kok bisa maksudnya ceritanya? Dari ngomong, dari perilaku, pokoknya super. Tapi kalau misalnya lagi baik banget, tapi kalau lagi galak, ya Allah, bahasanya nggak ketahan. Maksudnya kalau dari baik, maksudnya baiknya kayak gimana gitu? Terus Baiknya kalau galaknya kayak misalnya gimana? dari segi, misalnya dari makanan, terus misalnya nggak Kerjaan kita bagus itu. gitu, nggak pernah dibeda-bedain. Terus dia Oh, kalau misalnya emang bagus ya bilang bagus, kalau emang jelek ya jelek. kalau Jadi dari real, jujur, gak ada yang dibohong. kalau misalkan dari nah, terus kalau tadi kan udah baiknya, terus kalau misalkan jeleknya gitu gimana? Jadi jeleknya itu dia tuh suka ngomongin dari belakang, terus suka ngadu-ngadu. Misalnya kita emang nggak punya masalah sama yang lain, terus tiba-tiba diaduin lah gitu, padahal kita nggak ngomong apa-apa gitu. Jadi kadang dia yang salah, kita jadi korban kambing hitamnya gitu. Oh, tapi misalkan kalau dari teman-teman sekitarnya yang lain itu gimana responnya? Misalkan emang jutek-jutek juga apa sama mereka juga ngerasain apa yang kita rasain atau gimana? Sama kadang ada yang bodoh amat lah, terus ada yang emang kepikiran cuma sikapnya emang slow, terus ada juga yang satu yang suka ngerusuhin, ngerecokin lah. Oh, terus emang berarti kalau di Cisolok tuh berapa tahun? 2,5. 2,5. Kok bisa ya kuat gitu ya teman-teman, kok bisa gitu
kuat di dalam satu pekerjaan, satu toko gitulah. Setiap hari pasti ketemu orang yang kayak gitu, pasti kan kalau kita pasti kalau ketemunya sama orang yang kayak gitu pasti bawaannya kita tuh ngebetein gitu kan, nggak mood, jadi ya males juga itu ke kerjaan. Tapi Emang. tipsnya itu gimana? Misalkan kan kalau misalkan aku sendiri gitu ya pribadi, kalau misalkan ketemu orang di toko emang kayak gitu bawaannya tuh kan males gitu kan, Males. pekerjaan juga. Terus Iya. itu bisa melewati selama 2 tahun setengah itu gimana? Ya awalnya sih males kerja, terus pulang kerja sering nangis, cuman karena emang kepikiran omongannya gitu ya, sakit banget, sakit kayak 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 dianaktirikan gitu loh. Kayak dianaktirikan mentang-mentang kita anak baru di situ ya, jadi sakit, pulang kerja nangis, tiap mau berangkat kerja males. udah jadi misalnya kita masuk pagi, dia masuk siang, jadi udah ngelihat mukanya dari jauh itu udah Udah males sih. gitu, udah lemes, pokoknya lemes gitu. Jadi udah jadi kalau misalnya punya masalah di rumah suka ke bawah ke toko, jadi kita yang kena imbasnya misalnya. Jadi itu tipsnya gimana supaya kita emang kuat gitu kan, buat teman-teman Indomaret juga yang di luar sana mungkin yang tidak mendapatkan toko gimana ya, yang nggak mendapatkan toko seberuntung kita hari ini gitu Jadi kan. kadang ya di jalan aja lah, mungkin ada yang lebih dari kita, mungkin emang ini cobaan kerja kan kerja juga ada yang enaknya, ada yang enggaknya, dan nggak mungkin setiap toko juga pasti ada aja orang yang emang nggak pernah Kan ada nggak yang jadiin juga, yang nyenggol iya, juga gitu. Jadi pasti. kalau misalnya nyari toko yang emang sempurna itu nggak bakalan ada, kan setiap orang itu gak susah digabung-gabung gitu, jadi emang beda-beda lah gitu. Tapi berarti intinya percaya aja ya buat teman-teman yang di luar sana, pasti nggak akan selamanya, misalkan kita nggak akan selamanya mendapatkan tempat kerja atau misalkan di Indomaret toko yang enak itu, enggak, pasti Jadi bakal kan ada. lama kelamaan juga udah terbiasa, jadi udah biasa dimarah-marahin, jadi kita pindah ke toko lain gitu, jadi dimarahin itu udah biasa, jadi udah gak sakit hati lagi. Sekarang sih beruntung dong. Jadi misalnya udah dimarahin, udah dibentak, jadi udah gak biasa gitu kan, udah sering gitu, jadi gak baper. Nah terus untuk katanya kan dari cerita-cerita orang-orang katanya ya teman-teman, Tarema itu adalah salah satu karyawan yang sangat berprestasi di tokonya, jadi sehingga dia juga merupakan karyawan tercepat untuk naik jabatan gitu kan. Jadi duta kasir, tapi seleksi pertama udah langsung di get out. Baru seleksi pertama. Berarti masih coba lagi. Iya, terus kerja menduduki sebagai meja kasir itu berapa lama di kasir? Kasir itu 2 tahun, sekitar 2 tahun kurang sih, hampir 2 tahunan lah kurang. Hampir 2 tahunan, terus tapi langsung agak kurang, langsung terus naik. naik jadi MD gitu. Tapi kan Iya. ngomong-ngomong katanya berhasil juga ya teman-teman. Asal teman-teman tahu ya. Jadi Tarema ini berhasil juga menggeser teman rekannya, yaitu adalah ya namanya nggak usah disebutin, katanya dia tuh berhasil menggeser temannya, padahal yang udah kerja lama itu ternyata dia gitu kan. Tarema itu hanya beberapa beda bulan, berapa tahun, hampir setahun, tapi yang duluan naik jabatan itu adalah dia. Terus dan teman dia juga yang dulunya udah nggak kerja lagi di sini, katanya nggak naik gitu kan. Terus itu tipsnya apa nih buat teman-teman di luaran sana yang memang nggak sabar gitu kan, pengen naik? Jadi sabar aja gitu kan, misalnya daripada kita nanti naik cepet-cepet dan akhirnya keluar juga cepet, jadi lebih baik sabar, jadi nunggu giliran. Nggak misalnya kita sekarang mikir orang yang naik, kita yang sirik, kan rezeki orang itu beda-beda, mungkin belum waktunya kita, dan nggak kepikiran juga sih naik, dikirain bakal akhir naiknya dia dulu, ternyata kan
takdir berkata lain iya, gitu jadi kan itu milik saya, jadi nggak mungkin ada yang gantiin gitu. Dan sekarang juga dapat toko yang alhamdulillah orang-orangnya baik. luar biasa gitu kan. Terus Hmm, sekarang kan alhamdulillah ya kan udah naik jadi MD, terus udah pindah juga ke toko sekarang yang baru, udah dapat kehidupan yang baru juga, udah alhamdulillah. Terus pasti nggak jauh juga ya sama suka sama dukanya gitu kan. Contohnya sekarang nih mau memasuki hari raya Idul Fitri nih, gimana nih perasaannya? Kan udah beberapa tahun sebelumnya pasti udah ngerasain tuh kan, ya bisa dilihat lah Idul Fitri gitu kan, yang lainnya pada kumpul pada mudik, sekarang kita mah cuma kerja gitu di hari raya. Itu gimana sih ceritanya? Pasti gak enak banget, rasanya sedih banget gitu ya kan. nah itu kan. Kita lanjut, mohon maaf ya pemirsa ada iklan sebentar. Nah mau lebaran nih gimana nih? Udah ngerasain kan tahun dulu nggak lebaran sama keluarga, nggak ngumpul sama keluarga, cuma bisa kerja, cuma bisa lebaran di toko gitu kan. Terus apalagi nih katanya ngomong-ngomong katanya Tereba tuh kan sekarang udah berkeluarga berarti otomatis lebaran pertama Ramadan. Ya. Ramadan pertama tuh gimana tuh, kisah-kisah sedih-sedih dan bahagianya? Ya, kisah sedihnya sih mesti masak, bangun paling pagi, biasanya bangun paling siang, bangun paling pagi, terus harus ngurus suami, padahal ngurus kita juga belum tentu. Belum tentu keurus. Kok terus bisa gitu ya, bisa menjalani semua itu di dalam aktivitas kerja? mana harus semuanya. kerja, mana harus ngurus suami, ngurus rumah kan. Kalau bahagianya sih alhamdulillah puasa sekarang udah punya suami, udah pendamping, udah berkeluarga, terus jadi udah lengkap lah. untuk menyambut nanti misalkan hari raya, kan hari raya kebetulan kan kerja juga, bagian kerja sih. Terus gimana tuh, emang dari suami ada komplain kah atau kayak gimana? Misalkan gimana sih kan biasanya kan kalau suami itu emang sukanya perhatiin banget gitu. Emang sih suami gak ngedukung, saya suka mikir masa sih kan hari raya mesti kerja, tapi kan diomongin lagi, emang kan kalau kerja di Indomaret itu resikonya ya seperti itu. Di hari-hari libur, di hari-hari misalnya kayak tanggal merah gitu kita harus kerja kan gitu. Jadi emang dia udah terima resiko gitu kan, dari awal pernikahan juga udah ngomong. Tapi misalkan emang dari awal-awal emang nggak ngedukung gitu ya, tapi dengan seiring berjalannya waktu pastilah ya Pasti ngedukung juga. Terus ngomong-ngomong gimana tuh, udah apa sih, udah ada belum tuh calon baby gitu ya, kan? insya Allah ya, doakan secepatnya, mudah-mudahan segera dikasih. Tapi, amin. tapi kalau rencana sih belum ada, tapi kalau misalnya dikasih ya alhamdulillah, jangan nolak gitu. Rezeki juga gitu. Tapi misalkan emang kalau dikasih gitu secepatnya, emang lebih suka bukan lebih suka sih, lebih pengennya ke perempuan kah atau laki-laki gitu Kalau kan? pengen sih pengennya perempuan, tapi kan tapi nggak tahu sih, namanya juga kan pernah gitu pas udah nikah, terus kan kalau di daerah atas gitu ya kayak gitu masih kental banget sama yang namanya Adat, istiadat ya gitu kan. Pernah datang gitu ke orang yang bisa kayak bisa ngebaca gitu, terus katanya ini anak pertamanya cewek katanya. Tapi sih kalau dikasih cewek alhamdulillah, cowok juga alhamdulillah. Semuanya juga berkah dari yang maha kuasa gitu. Tapi kalau dari suami gitu kan ada permintaan tersendiri gak sih? Biasanya kan kalau suami itu emang yang paling ngebet pengen udah punya baby itu kan suami sih biasanya kan. Kalau ke istri siapa sih gitu Kalau kan? si nanya suami katanya kalau belum pengen punya bayi, soalnya kan kalau punya bayi itu banyak yang harus dipersiapkan. Serius dia nggak belum pengen, jadi berarti beda ya? belum pengen. Terus katanya banyak yang harus dipersiapkan, dari materi, terus dari fisik iya, kan semuanya. pokoknya dari suami sih belum pengen punya. Kalau saya juga sebenarnya gitu ya. Apalagi kan ditambah kerja juga, pasti ya mungkin teman-teman di penonton setia channel YouTube Yogi PR pasti ngerti lah ya teman-teman, bagaimana sih rasanya
kerja di sini gitu. Tapi kerja siang malam gonta-ganti capek. tapi ngomong-ngomong kalau Indomaret itu luar biasa ya sebenarnya. Enggak pokoknya bersyukur banget sih sebenarnya bisa kerja di sini karena Indomaret itu adalah toko retail yang emang mengerti karyawan-karyawannya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang di luar, jadi intinya buat teman-teman yang di luaran sana yang emang apa sih yang mungkin kurang mendapatkan toko yang tidak seberuntung kita misalnya, jadi yang sebenarnya kita, jadi teman-teman semangat terus, jangan mengeluh, jangan menyerah, pokoknya jalani terus hari-harinya karena badai itu pasti berlalu gitu. Jadi nggak selamanya kita ditempatin kerja yang nggak enak, pasti ada enaknya ada nggak enaknya juga. Misalkan kalau teman-teman emang di tempat kerjanya merasa nggak enak, pasti insya Allah suatu saat nanti beberapa bulan atau beberapa tahun, mudah-mudahan beberapa bulan ya ke depan, teman-teman akan mendapatkan tempat kerja yang lebih enak lagi, mulai dari teman-temannya, atasan-atasannya, pasti percaya itu. Jadi buat teman-teman semangat terus yang sama kayak kita alma maternya. Buat Indomaret juga terima kasih juga udah nerima kita sebagai karyawan. Kita sebagai karyawan merasa bangga bisa kerja di sini, bisa apa lagi ya, pokoknya Indomaret itu paling mengerti banget gitu, pokoknya the best pokoknya. Oke. Dan satu lagi pokoknya buat teman-teman, makasih yang sudah nonton. Jangan lupa juga like, komen, share, dan pokoknya ya gitulah, share dan bagikan ya buat teman-teman. Oke, no bully. Jadi kasus ini baik guys, video hari ini kita udahin dulu sampai di sini. Berhubung sedang ada pelanggan, udah mulai rame, jadi kita sudahin dulu sampai di sini. Oke. Saya jangan bully, pokoknya ini channel baru aku. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa kasih masukannya ya buat video aku hari ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Saya Yogi Prameswara dan mewakili Terema yang sedang menangani konsumen mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Yogi PR Official yang selanjutnya. Bye bye.